Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasarianto. Di sini proyek untuk saya yaitu mendesain teknologi inovasi filtrasi untuk kebutuhan rumah tangga dan bidang pertanian. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini ada Satrio Ataila Kresno Pramudya, ada Mas Erlanda Oktian Sucahya, ada Mas Rizal Endra Prayoga, dan saya Muhammad Kasarianto. Di sini ada daftar gambar, itu ada alurnya, di masuk, lalu user dapat memilih drive, lalu ada proses filtrasi. Jika iya, langsung ke proses filtrasi dan menunjukkan zat yang terfilter. Jika tidak, air langsung dikeluarkan. Di sini tampilan pada gambar kiri ini adalah tampilan login. Bisa login menggunakan email, Google ataupun Apple. Lalu di tengah di sini ada tampilan dashboard. Di dashboard sini ada tools 1, jadi bisa menambahkan beberapa tools. Lalu ada berita. Lalu pada gambar kanan di sini ada tampilan dari toolsnya sendiri. Jadi ada composition dari air yang sudah difiltrasi. Misal air murni H2O berapa persen, di sini ada 95%. Lalu ada mineral esensialnya, ada zat padat terlarut atau DTS, ada logam berat, bakteri dan mikroorganisme, bahan kimia berbahaya. Lalu ada grafik water quality story-nya, dan sini datanya dapat diekspor. Pendahuluan. Di latar belakang, filtrasi air adalah proses untuk menghilangkan atau mengurangi konsentrasi partikel-partikel yang tergantung dalam air, termasuk partikel tersuspensi, parasit, bakteri, alga, virus, dan jamur, serta kontaminan kimia dan biologis lainnya yang tidak diinginkan dari air yang terkontaminasi, guna menghasilkan air yang aman dan bersih untuk tujuan tertentu, seperti untuk konsumsi, keperluan medis, dan pengaplikasiannya baik pada sektor pertanian maupun kebutuhan rumah tangga. Di negara berkembang seperti Indonesia, air bersih masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang lumayan besar. Mengutip dari laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020, beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan akan mengalami kelangkaan atau krisis air bersih pada 2045. Maka dari itu, kami mempunyai gagasan untuk membuat dalam meringankan beban permasalahan sosial ini dengan mendesain sebuah alat filtrasi yang dapat mengetahui apa saja kandungan kimia yang terkandung dalam air yang difiltrasi. Permasalahan yang diketahui untuk latar belakang tersebut, kita mampu merumuskan beberapa masalah seperti berikut. Yang pertama, bagaimana standar kualitas air minum di Indonesia? Yang kedua, bagaimana caranya menerapkan ilmu teknik informatika dalam membantu menyelesaikan masalah air bersih di Indonesia? Yang ketiga, hambatan yang melambatkan proses penerapan ilmu teknik informatika di bidang pemurnian air di Indonesia. Tujuan dari penyusunan jurnal ini adalah ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui standar kualitas air minum. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara menerapkan ilmu teknik informatika ke bidang air. Yang ketiga, apa yang menghambat dalam proses penerapan ilmu teknik informatika ke bidang pemurnian air dan solusi dalam mengatasinya. Sarana pengguna.
sasaran pengguna. Untuk sasaran pengguna kita mengamati di Surabaya di bagian utara sendiri. Untuk penggunaan air minum mayoritas di wilayah Surabaya bagian utara masih menggunakan air minum isi ulang atau air biasa yang diolah supaya digunakan untuk layak dikonsumsi. Dari sini kita masih kurang yakin akan tingkat kelayakan atau tidak layaknya air tersebut untuk dikonsumsi. Maka dari itu, untuk sasaran pengguna alat filtrasi air untuk kebutuhan rumah tangga ini kami menargetkan di perkampungan yang mayoritas masih menggunakan air isi ulang tersebut. Batas permasalahan untuk penggunaan ini bertujuan meneliti kebutuhan rumah tangga dan pertanian kecil, bukan untuk skala industri besar atau pengolahan air kota. Mendesain teknologi informasi air untuk kebutuhan rumah tangga dan bidang pertanian. Konsep dasar filtrasi air. Filtrasi air merupakan proses pemisahan kontaminan fisik, kimia maupun biologis dari air untuk menghasilkan kualitas yang layak konsumsi. Menurut Science Direct 2020, filtrasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti filtrasi mekanis, kimia maupun biologis. Proses ini bertujuan mengurangi partikel tersuspensi, mikroorganisme patogen, serta zat kimia berbahaya. Di Indonesia, kebutuhan air masih menjadi isu besar. Laporan dari Bappenas 2020 memprediksi bahwa beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan, NTB, dan Sulawesi Selatan akan mengalami krisis air bersih pada 2045. Hal ini menunjukkan urgensi inovasi teknologi filtrasi yang sederhana namun efektif untuk rumah tangga dan pertanian. Standar kualitas air minum di Indonesia. Menurut Permenkes nomor 2 tahun 2023, air minum harus memenuhi parameter kimia, fisika, mikrobiologi, dan radioaktif. Beberapa syarat antara lain E. coli dan coliform 0 CFU atau 100 mili, total padatan terlarut atau TDS kurang dari 300 mg per L, dan pH-nya 6,5 sampai 8,5. Kekaruan air kurang lebih 3 NTU. Lalu logam berat Pb-nya kurang dari 0,01 mg per L dan CD kurang dari 0,003 mg per L dan AS kurang dari 0,01 mg per L. Standar ini menjadi acuan dalam merancang teknologi filtrasi berbasis IoT agar hasil pengolahan sesuai dengan regulasi kesehatan. Teknologi filtrasi air yang ada. Di beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan teknologi filtrasi berbasis silem tanaman menunjukkan bahwa jaringan kayu dapat menyaring partikel mikro. Filtrasi bertingkat Jurnal Optimus Dynamics 2021 digunakan untuk pengolahan air sumur masyarakat Kampung Yamta. Penggunaan karbon aktif sebagai media filtrasi terbukti efektif mengurangi bau, warna, dan kandungan organik. Namun, sebagian besar teknologi masih berfokus pada aspek kimia dan fisik. Belum banyak yang mengintegrasikan sistem monitoring digital secara real time. Jadi, penerapan ilmu teknik informatika dalam filtrasi air, pengembangan Internet of Things atau IoT membuka peluang besar dalam pemurnian air. IoT memungkinkan integrasi sensor dan microcontroller untuk pemantauan kualitas air secara langsung. Komponen utama yang digunakan antara lain ESP32 atau ESP8266 sebagai microcontroller dengan komunikasi nirkabel,
Lalu ada sensor kekeruan, pH, TDS, suhu untuk mendeteksi parameter kualitas air. Media filtrasi sendiri menggunakan karbon aktif untuk menyaring kontaminan. Lalu aplikasi mobile atau LCD sebagai antarmuka pengguna. Dengan sistem ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan air bersih, tetapi juga informasi tentang kandungan kimia yang ada di dalamnya. Estimasi biaya dan kelayakan. Prototipe alat filtrasi berbasis IoT dapat dibuat dengan biaya relatif terjangkau. Misal komponen wajib kurang lebih 510.000 sampai 525.000. Komponen opsional kurang lebih 380.000. Total biaya yang dihabiskan sekitar 1 juta, yang masih realistis untuk skala rumah tangga atau kelompok tani. Hambatan implementasi. Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam penerapan teknologi ini di Indonesia. Kurangnya literasi teknologi di masyarakat, keterbatasan dana untuk pengadaan perangkat, tantangan geografis karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak daerah terpencil, kurangnya pejabat yang memahami teknologi sehingga kebijakan adopsi berjalan lambat. Solusi yang ditawarkan adalah peningkatkan edukasi teknologi, kolaborasi pemerintah, akademis, dan masyarakat, serta subsidi atau dukungan dana untuk proyek inovasi air bersih. Relevansi penelitian. Penelitian ini relevan karena menjawab kebutuhan mendesak akan air bersih di Indonesia, mengintegrasikan ilmu teknik informatika dengan teknologi lingkungan, memberikan solusi praktis berbasis IoT yang dapat diaplikasikan di rumah tangga maupun pertanian. Di kesimpulan tinjauan pustaka, literatur menunjukkan bahwa teknologi filtrasi air telah berkembang pesat, namun masih ada kesenjangan dalam integrasi sistem monitoring digital. Penerapan IoT dalam filtrasi air menawarkan solusi inovatif yang mampu memberikan informasi real-time tentang kualitas air. Dengan biaya yang relatif terjangkau, teknologi ini berpotensi dasar untuk diadopsi secara luas, meskipun masih menghadapi hambatan literasi, misal dana dan geografis. Desain high fidelity aplikasi. Ada use case diagram dari daftar gambar yang sebelumnya. Entry adalah titik awal. Di alur teknisnya, pengguna memulai interaksi hubungan riset penggunaan bagi misal di sini bagi Ibu Sarah. Entry harus terasa sangat sederhana dan meyakinkan. Ia tidak ingin melihat banyak tombol atau pengaturan yang rumit. Ia hanya ingin satu tombol atau sensor yang jelas dengan indikator siap digunakan, mungkin dengan lampu hijau yang menenangkan. Adapun bagi Pak Rizal, kepala rumah tangga yang analitis, entry adalah momen untuk memastikan sistem berjalan. Ia mungkin ingin melihat status koneksi Wi-Fi atau indikator bahwa semua sensor aktif. Di pemilihan produk, alur teknis pengguna memilih sebuah output atau jenis produk. Hubungan dengan riset. Ini adalah langkah paling krusial pemilihan produk. Bukanlah sebagai jenis filter, melainkan memiliki tujuan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan emosional pengguna. Untuk Ibu Sarah, ini adalah tombol mode aman untuk bayi. Ini adalah satu-satunya produk yang ia butuhkan dengan sekali sentuh. Ia mendelegasikan semua pengaturan teknis ke sistem karena ia percaya mode ini akan memberikan keamanan tertinggi. Untuk Bapak Rizal, produk bisa lebih bervariasi. Mungkin ada mode air minum harian atau mode kopi yang mempertahankan mineral tertentu. Ia menyukai pilihan karena ia paham dan ingin mengontrol outputnya. Proses filtrasi. Alur teknisnya, air diproses melalui berbagai tahap filtrasi. Hubungan dengan riset pengguna. Bagi pengguna, proses ini adalah kotak hitam atau black box yang tidak terlihat.
Disinilah kepercayaan diuji. Ibu Sarah membutuhkan feedback sensoris yang menenangkan selama proses ini. Mungkin suara dengungan mesin yang halus atau lampu yang berkedip pelan menandakan sistem sedang bekerja keras untuk melindungi keluargamu. Suara yang terlalu keras atau getaran akan membuatnya panik. Dari sisi Bapak Rizal memahami apa itu RO dan UV. Selama proses ini, ia menunggu data yang akan divalidasi di langkah berikutnya. Ya atau tidak, atau keputusan menampilkan data. Alur teknis sebuah titik keputusan logis. Hubungan dengan riset pengguna. Titik iya atau tidak ini tidak seharusnya ditanyakan kepada pengguna, melainkan dijalankan oleh sistem berdasarkan profil pemilihan produk sebelumnya. Jika Ibu Sarah memilih mode aman untuk bayi atau keputusan tidak pada data teknis, maka sistem tidak akan menampilkan grafik atau angka-angka rumit yang bisa membuatnya bingung atau cemas. Jika Bapak Rizal memilih mode air minum harian atau keputusan sama dengan ya pada data teknis, maka sistem akan mempersiapkan data analisis untuk ditampilkan. Proses filtrasi dan menunjukkan zat yang terfiltrasi. Alur teknis, proses berlanjut dan data ditampilkan. Hubungan dengan riset pengguna. Untuk Bapak Rizal, ya, disinilah nilai jual produk terbukti. Aplikasi akan menampilkan TDS air masuk 150 ppm, TDS air keluar 7 ppm, efektivitas membran 95%. Baginya, data ini adalah bukti ketenangan pikiran. Untuk Ibu Sarah yang tidak, alih-alih menampilkan data, zat yang akan terfiltrasi, layar aplikasi akan menampilkan pesan sederhana dan kuat. Air 100% aman untuk si kecil. Baginya, pesan kepastian ini adalah bukti ketenangan pikiran. Air dikeluarkan, alur teknis produk akhir dihasilkan. Di hubungan dengan riset pengguna, ini adalah puncak dari seluruh perjalanan. Kualitas fisik air, jernih atau tidak berbau, rasa segar, harus sesuai dengan janji yang diberikan oleh data atau pesan di aplikasi. Bagi Ibu Sarah, saat ia menggunakan air ini untuk botol susu bayinya, ia melakukannya dengan penuh keyakinan. Bagi Bapak Rizal, ia merasa puas karena investasinya pada teknologi ini terbukti dan efisien. Di menu login menampilkan beberapa metode upaya autentikasi melalui user atau email Google atau Apple. Seperti ini tampilannya, simple. Ini ada menu beranda juga, menambah alat yang akan terintegrasi, cek status setiap alat, adanya berita terbaru mengenai air bersih untuk mengedukasi masyarakat. Jadi tampilan seperti ini, add ini untuk menambahkan alat yang terintegrasi. News ini adalah berita untuk mengedukasi masyarakat tentang air bersih. Jika melakukan analis pada tool 1 misalnya, itu dapat melihat status tiap alat. Lalu ada menu manajemen atau output tiap alat. Setelah pada menu beranda, setelah menambahkan lalu dianalis, akan masuk ke menu tool. Di sini fungsinya melihat komposisi air, kandungan apa saja yang terdapat dalam air tersebut, mengecek riwayat kualitas air atau suite filtrasi, export output, dan summary. Ada komposisi air murni, mineral esensialnya, zat padat terlarut, logam berat, bakteri dan mikroorganisme, bahan kimia berbahaya.
Di kesimpulan, inovasi teknologi filtrasi air berbasis Internet of Things atau IoT ini dirancang sebagai solusi konkret atas ancaman krisis air bersih di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2045. Melalui integrasi ilmu teknik informatika dan teknologi lingkungan, sistem ini tidak hanya menyaring air hingga memenuhi standar kualitas air minum, tetapi juga menyediakan pemantauan real-time melalui antarmuka aplikasi. Desain High Fidelity dari aplikasi ini mengadopsi pendekatan user-centered, memastikan fungsionalitas yang ramah dan menenangkan bagi ibu rumah tangga, sekaligus memberikan kejelasan data teknis yang transparan bagi pengguna analitis. Dengan estimasi biaya perkiraan sekitar 1 juta, prototipe ini terbukti layak, ekonomis, dan relevan untuk mengatasi keraguan masyarakat terhadap kualitas air minum harian maupun untuk menunjang pertanian berskala kecil. Saran berdasarkan hasil penelitian dan perancangan, terdapat beberapa saran untuk mengembangkan sistem selanjutnya. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan. Mengingat kurangnya literasi teknologi di beberapa wilayah, diperlukan program pendampingan bagi masyarakat saat implementasi agar mereka dapat mengoperasikan alat dan memahami indikator di dalam aplikasi dengan baik. Yang kedua, kolaborasi pendanaan. Untuk mengatasi keterbatasan biaya pengadaan alat pada masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, diperlukan kerjasama strategis dengan pemerintah daerah atau CSR, perusahaan untuk pemberian subsidi perangkat. Yang ketiga dan yang terakhir, pengembangan fitur cerdas atau AI ke depannya disarankan agar aplikasi terintegrasi dengan kecerdasan buatan AI yang mampu menganalisis riwayat filtrasi air untuk memberikan notifikasi dan prediksi otomatis kapan filter fisik seperti karbon aktif atau membran mulai jenuh dan harus diganti. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.